Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usia Citra Dewi dan rekan saya Sentia Gustina. Kami akan menjelaskan mengenai materi aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Yang pertama, itu tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya mengidentifikasikan, mengakumulasikan, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa akuntansi yang biasanya memiliki dua tujuan. Tujuan pertama yaitu untuk penilaian persediaan dan penentuan laba, dan yang kedua yaitu evaluasi aktivitas operasional yang dilakukan setiap harinya dan orang-orang yang bertanggung jawab di dalam kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu sistem biaya tradisional atau historis. Nah, biaya tradisional atau historis ini biasanya itu mengacu pada biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa sistem biaya tradisional. Nah, sistem tersebut biasanya itu digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan data biaya harga pokok penjualan atau jasa sesuai untuk pengendalian manajemen efektif, karena akumulasi data biaya historis itu semata-mata tanpa perbandingan dengan sasaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di dalam sistem biaya tradisional atau historis ini memiliki kelemahannya. Salah satu kelemahan utamanya yaitu sistem biaya tradisional merupakan persyaratan akuntansi keuangan menuntut agar biaya per unitnya itu dari barang atau jasa itu biasanya terjadi satu periode waktu tertentu atau untuk lebih satu objek. Biaya kelemahan lainnya yang berkaitan dengan menggunakan itu agar sesuai. Yang selanjutnya itu ada dorongan keperilakuan. Di dalam dorongan keperilakuan ini yang merupakan konsep, perilaku, terus prinsip dan praktik akuntansi itu mempengaruhi penggunaan kinerja manajerial dan konsekuensinya. Mengapa demikian? Karena konsep, prinsip, dan praktik akuntansi merupakan hal yang bagus secara keperilakuan maupun teknis jika konsepnya itu memiliki beberapa kriteria, yaitu menghambat manajer dan pengambilan berbagai tindakan operasi yang tidak menguntungkan guna membenarkan adopsi atas suatu alternatif akuntansi, dan menghambat adopsi atas praktik akuntansi oleh perusahaan yang tidak menciptakan ilusi kerja. Yang selanjutnya itu ada pengendalian biaya. Pengendalian biaya ini biasanya meliputi biaya bahan baku langsung. Aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. A. Penetapan standar, di mana elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang telah ditetapkan oleh kriteria kinerja. Nah, Raymond Miles dan Roger Fern mengemukakan 4 persyaratan utama bagi sistem pengendalian yang unggul secara keperilakuan. Nah, standarnya itu yang pertama, standar harus ditetapkan dalam cara yang sedemikian rupa sehingga orang menerimanya sebagai sesuatu yang realistis. Yang kedua yaitu orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menetapkan tujuan mereka sendiri. Nah, yang ketiga, orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerja. Nah, yang keempat itu umpan balik atas kinerja haruslah bertujuan untuk koreksi maupun evaluasi. B. Partisipasi dalam penetapan standar. Menurut Michel Foren dan Don de Coster, meringkas logika yang mendasari seluruh argumen yang mendukung partisipasi menjadi: jika seorang pekerja berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerjanya, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut, dan oleh karena itu akan bekerja keras untuk mencapainya. C. Standar yang ketat versus standar yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, di mana standar yang digunakan tidaklah terlalu ketat dan tidaklah terlalu longgar.
karena standar yang longgar tidak memberikan manfaat motivasional apapun terhadap standar tersebut. Nah, sedangkan standar yang ketat lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. Maka itu kita harus menggunakan standar yang tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. D. Penyerapan overhead, di mana bidang lain yang penuh dengan dorongan disfungsional adalah penyerapan overhead. Nah, E itu tentang alokasi biaya tidak langsung. Salah satu keputusan paling kontroversial yang dihadapi oleh setiap organisasi adalah apakah akan mengalokasikan biaya tidak langsung pada produk dan pada pusat pertanggungjawaban dasar alokasi apa yang akan digunakan. Nah, analisis varians. Dalam analisis varian ada keputusan investigasi varians, di mana keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikan yang diamati. Aspek keperilakuan, komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti batas yang ditetapkan oleh manajemen.